Oh, nyari kali balik sih. Maksudnya teman yang Jakarta. Good. Cepet-cepetan Jakarta mau keputihan ngono nya. Kali ko tomato ni. Kali ko. Dili ba dili ko na emang. Ya sapi man. Sapi kan. Bukan petindak sapi man. Tapi yang wah yun na ano ni bread pakai ini. Ang Jakarta bread pakai ini kok. Iki dilajengaken maling Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur maring ngarsane Gusti Allah ingkang sampun maringi kesehatan, kewarasan sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh berkah ini di hari malam Jumat rutinan. Semoga dengan adanya perkumpulan ini kelak di yaumil akhirat, kelak di yaumil hisab kita diperhitungkan kepada amalan-amalan pahala yang lebih baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk golongan orang yang termasuk mencintai umat Nabi, itu menjadi golongan umat Nabi Muhammad yang mencintai beliau. Tujuannya di sini kita salah satunya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Ibu. Dengan cara kita berkumpul, kita tahu silaturahmi itu salah satu bentuk dari ajarannya Rasulullah, di mana ketika kita berkumpul itu, maka ketika kita bertamu, Ibu, maka akan Allah tambahkan, panjangkan umurnya, panjangkan umur taat kita. Amin ya rabbal alamin. Niki sajenge nggih materi sajenge nggih, Bu. Ini kula mbekta kitab niku kitab namanya Uqudul Jin. Nah, kitab niki niku membahas tentang bab pernikahan. Nah, niki kula pun ngaos niku pun ping kalih, Bu. Kira-kira menawi kula pun ping kalih, kira-kira pun pinter napa dereng? Dereng, Bu. Dereng nggih. Kula nggih ngaku niki, kula niku taksi bodong nggih, Bu. Meskipun kula niki pun ngaos niki teng kalih gurune kula niku pun ping kalih. Niki kitab setunggal niki kitab pertama kali niki kula mondok nggih. Pertama kali teng pondok, nah niku diajarine kitab sing kitab kuning kados niki. Terus kula absahane nggih absahan taksi lare niku alit nggih. Mboten saged diwaos malahan. Terus niki ping kalih kula nggih ngaos malih niki. Nah niki sing niki lumayan saged bisa diwaos tulisane kula nggih. Tapi nggih niku kula ngaos ping kalih tapi mboten berarti kula niku berarti pinter, mboten nggih. Malah kula tambah bodoh niki, Bu. Semakin kula mengkaji ini semakin kula bodoh niku. Lah niku wong sing ngaji ben niku masih merasa bodoh apa malih sing sama sekali mboten ngaos ilmu nggih. Mboten ngaos ilmu niku. Kadang orang-orang alim pun sekalipun dia alim, dia mengatakan ketika saya menelusuri, menunggalami lautan ilmu, maka semakin dalam maka aku semakin dalam pula kebodohan saya. Situ kata orang alim tersebut gitu. Karena apa? Ketika kita tahu selama menyelami ilmu itu, selama menyelami lautan semakin dalam, maka akan semakin tahu bahwa lautan itu ternyata luas gitu. Maka semakin kita masuk ke dalam lautan atau kita berlayar dalam lautan, di lautan situ, di lautan luas. Nah, maka kita akan semakin tahu, oh ternyata saya itu semakin kecil dan ternyata saya itu bodoh gitu. Misalkan dalam ilmu gitu. Ternyata ilmu itu luas. Semakin kita mendalami ilmu, bukan berarti kita itu harus sombong, oh saya sudah mendalami ilmu ini. Ternyata semakin kita mendalami itu, semakin kita itu merasa ternyata bodoh sekali saya. Bagaimana kita yang kalau nggak mau mencari ilmunya gitu. Bagaimana yang nggak mencari ilmu gitu, orang yang nggak belajarnya, yang belajar aja dia merasa bodoh, apalagi yang nggak sama sekali gitu.
Jadi untungnya kita di sini coba untuk belajar bersama-sama nggih Bu. Kula nggih sami-sami niki belajar malih. Bukan berarti kula niki pinter nggih. Semindah malih. Kula niki taksi bodong nggih, tapi iki kula nggih pengen belajar sareng-sareng kali panjenengan nggih. Walal ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa adana min basarihi wa midana barakatihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iya benar berdua yang garis Oke, karangan karya saking Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Ibu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang paling welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim itu zat kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Nah, jadi kitab ini tuh diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ibu? Karena para ulama Syekh Muhammad ini yang mengarang kitab ini itu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, baik siapapun para ulamanya nggih. Bahkan di Al-Barzanji pun di sini kita diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim nggih. Sesampune Al-Jannatu niku sambungnya sebelum dibacakan syarahnya dalam kitab Al-Barzanji ada Bismillahirrahmanirrahim nggih. Karena keyakinan pada para ulama itu mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim dalam penulisannya agar beliau mendapatkan keberkahan dari Bismillahirrahmanirrahim salah satunya. Kemudian karena lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu lafaz yang berada di awalan surat dalam Al-Qur'an, Ibu. Bahkan di setiap awalan suratnya itu ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Maka di dalam kitab ini kita mengambil dalam keberkahan Bismillah tersebut, gitu ya. Kemudian mungkin dalam keseharian kita itu lebih banyak membaca bismillahnya apa enggak Ibu? Kira-kira melaku mau jalan keluar itu bismillah apa enggak? Bismillah, bismillah nggih. Mau makan nggih bismillah nggih Bu. Nggih, makan bismillah. Kadang mau berbicara pun sekalipun bicara itu bismillah juga nggih sebagai salah satu keberkahan kita untuk mengambil keberkahan. Mau minum kita yakinkan air minum itu biar manjur dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita yakin bahwa airnya itu berkah dari Allah, maka bisa memanjurkan air tersebut nggih. Sesuai keyakinan kita. Enggak usah kayak ke kiai-kiai minta dicelupkan airnya gitu. Kita cukup berdoa Bismillahirrahmanirrahim dengan izinnya Allah ya, Bu. Itu dengan kekuatan berkahnya Bismillahirrahmanirrahim itu insya Allah nggih bisa kalau Allah sudah berhendak ya. Ini karena salah satunya alasan kita itu disuruh untuk membaca bismillah di dalam setiap segala hal, yaitu karena Allah kita itu bergantung kepada kekuasaannya Allah gitu dalam segala hal. Contoh mau makan, kita juga bergantung kepada Allah. Dengan makannya ini kita akan untuk menambah vitamin kepada kita biar kita itu lebih semangat dalam beribadah, nggak lemes. Nah itu salah satu biar kita itu segala sesuatu itu tergantung kepada Allah. Makanya diawali dengan bismillah niku nggih. Nah, wow. Niki nama termasuk dalam Ismul Azam nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yaitu zat kang paring welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Bahwa Allah itu maha kasih sayang. Allah itu maha penyayang gitu. Maha penyayangnya itu bagi dunia dan akhirat. Artinya enggak pilih kasih. Cuman hanya umat Islam yang dikasih sayangnya, itu enggak ya Bu. Jadi meskipun dia itu orang Yahudi, orang yang ateis, orang Nasrani, siapapun itu meskipun dia yang membangkang sama Allah, orang baik, orang munafik, siapapun yang ada di dunia ini itu Allah kasihi di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko. Artinya cuman hanya di akhirat saja. Yaitu siapa? Itu orang-orang muslim, orang-orang mukmin gitu.
Orang-orang mukmin kelak nanti akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, yaitu rahmatnya dari Allah kelak nanti di akhirat saja. Nah, ini Ar-Rahim ini khususnya untuk orang-orang mukmin. Jadi bukan orang kafir ya, atau orang non muslim atau yang mensekutukan Allah, itu bukan. Ini lafaz dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qala al-faqir, ngucap sapa wong kang butuh. Nah, maksudnya ini merujuk kepada ke Syekh Muhammad niki nggih yang mengarang kitabnya. Jadi para ulama itu enggak mengatakan qalal alim, saya ini orang alim, jadi saya mengatakan qalal alim, berkata seorang alim. Tapi mereka itu cenderung pada mengatakannya qalal fakir atau orang yang membutuhkan. Jadi dialognya. Oh, tisu nih. Ayo. Konten caranya. Derek ngaos gitu. Jadi seorang alim itu tidak mengaku dirinya seorang alim, Ibu. Bahkan mereka mengatakannya saya ini orang fakir, orang yang masih butuh. Fakir niku kan dalam kajian fikih niku kan orang yang tidak mempunyai apa-apa, Ibu. Orang yang hidupnya enggak punya rumah, bahkan lebih dari miskin, lebih jauh dari miskin itu fakir. Enggak punya apa-apa, bahkan misal kayak orang yang tidur di kolong jembatan, nah itu termasuknya fakir, Ibu. Karena dia nggak memiliki tempat tinggal atau makan yang stabil gitu. Nah, kalau al-fakir ngucap sapa wong butuh ila rahmatir rabbi al-ghaffar, kepada dia berkata orang fakir kepada ila rahmatir rabbi, maring rahmate pangeran al-ghaffar kang paring zat kang paring pangampurane, yaitu rupane Muhammadun, yaitu Muhammad. Jadi Muhammad ini berkata al-mu'tarifu kang ngaku abil auzari kelawan pira-pira dosa. Ya, jadi Muhammad itu yang mengakui dosanya. Basarahu, muga ningalaken sapa Allah ayuba ing pira-pira cacat nafsahu awak dheweke Muhammad, Syekh Muhammad, wa ja'ala lan dedekaken yaumahu ing dinane Muhammad ing khairon ing kebagusan min amsihi saking dinawinge. Jadi Muhammad ini merendah diri gitu. Beliau kan sudah termasuknya seorang ulama, tapi beliau merendahkan dirinya dengan bahwa dia itu mengakui dosanya dengan kecacatannya atau dengan aib-aibnya, semoga Allah melihatkannya. Ya, yaitu dengan yang melihat setiap aib-aib yang ada di Muhammad itu semoga lebih baik lagi, menjadi di hari kemudian akan menjadi lebih baik lagi di situ. Yaumahu khairon min amsi, dari hari yang kemarin gitu. Alhamdulillahi kama yambaghilah, alhamdulillah utawi sekahe puji iku lillahi kagungan Gusti Allah, kama yambaghilah kaya dene sayogyane lahu kaduwe Gusti Allah. Jadi lafaz alhamdulillah segala puji bagi Allah itu emang sebeciknya ya, sebaiknya emang hanya Allah, hanya milik Allah, lahu kedua Gusti Allah. Wassalatu wassalamu lan utawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan tambahi rahmat salam ala sayidina ing atase bendoro kita sayidina Muhammadin rupane Muhammad wa alihi lan keluarganya. Jadi lafaz wa alihi niki bisa jadi lafaz dari keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad atau para umatnya. Wasabihi lan para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad itu digolong sebagai sahabat itu ketika menyaksikan setelah diutusnya Nabi Muhammad gitu, menyaksikan hidup di zamannya Rasulullah, kemudian dari dia itu menyadari dan bersanding pada Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, itu dinamakan sahabat. Itu hidup di zamannya Rasulullah niku nggih. Adada kulli ma'lumillah, adada ing wilangane kulli ma'lum saben-saben kinawruhan lahu kalbu Gusti Allah.
Nah, jadi salawat dan salamnya itu tercurahkan sesuai dengan wilangan apa yang ada segala di bumi ini yang hanya Allah ketahui. Nah, kita memohon ya mencurahkan salawat dan salam ini semoga ditercurahkan kepada Nabi Muhammad, Ali, keluarganya dan sahabatnya dengan wilangan atau jumlah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang hanya Allah ketahui. Berarti kan mengharapkan kebanyakan curahannya yang lebih banyak ya. Nah, jadi salawat itu ketika salawatnya Allah kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, maka itu dinamakan sebagai rahmatnya Allah. Kemudian kalau salawatnya malaikat kepada nabi itu sebagai ampunan. Kemudian kalau salawatnya kepada kita Nabi Muhammad itu sebagai doa, permintaan rahmat. Makanya ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kita yang akan mendapatkannya rahmatnya. Jadi gak akan rugi ketika kita bersalawat karena rahmat itu akan mencurahkan kepada kita lagi gitu. Bayangkan Allah juga bersalawat kepada Nabi Muhammad juga ya. Dengan salawatnya Allah itu berarti kan rahmatnya kepada Nabi. Nah, ketika kita berdoa atau salawat kepada Nabi, maka rahmatnya Allah itu juga turun kepada kita. Garis niku nggih maksudnya. Dan malaikat juga, salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu minta ampunan. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, otomatis kita mendapatkan ampunannya. Garis niku nggih. Jadi kita nggak akan rugi ketika kita melafadzkan salawat nggih. Cukup sallallahu ala Muhammad dan niku pun angsal nggih rahmat niku. Barang siapa yang bersalawat 1 kali maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Itu lumayan nggih untuk salawat 1 kali doang niku. Nah, bahkan Allah dan para malaikatnya itu pun bersalawat. Mesti kita diwajibkan dalam salat. Allah dalam Al-Qur'an niku wonten nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perbedaan antara kita kalau mau menyuruh seseorang, Kyo, beresi sama kita ikut beresinnya. Ayo beresin yuk, tapi kita ngikutinnya. Kira-kira lebih semangat mana, Bu? Bareng-bareng ya. Nah, dari sini ditekankan lagi Allah itu menyuruh kita ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Di situ kita untuk bersolawat. Allah kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dari itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi. Alaihi wa sallimu taslima. Selawat apa sih nilainya gede banget. Nilainya akeh. Salawatnya nilai. Lah niku salawat niku sekali salawat saja itu sudah 10 kali tikilan rahmat niku nggih. Semua salawat niku nggih sama nggih. Bahkan salawat Jibril niku salawat sing paling enteng. Nah, niku sebagai maharnya Nabi Adam. Cukup untuk melafadzkan salawat Jibril niku sallallahu alaihi Muhammad itu sebagai mahar Nabi Adam ketika menikahi Siti Hawa di surga. Nggih niku ngageme salawat niku. Dan pahalanya juga besar. Bersalawat itu pahalanya juga besar nih sama. Di langgangan saja coba itu yang salawat Jibril niku. Pas salat lah pan salawate sing gawa-gawa ora bisa ini mana salawat Jibril bayar apa ya? Inggih mboten napa-napa. Dan mboten kedah niku habis salat mawon nggih. Kadang kita lenggahan ya kemutan salawat ya salawat niku panjenengan nggih angsal nggih. Angsal pahalanya. Kadang-kadang ya kalau lagi stres nih Enggih. Daripada panjenengan niku meneng bae kayune ngantuk atau malah gawe ora penang nggih. Enggih panjenengan niku misal menanam padi dengan diniatkan padi ini sebagai tasbihnya sallallahu alaihi Muhammad. Dan niku panjenengan niku sebenarnya dalam kerjaan niku sebagai ibadah juga. Di lain panjenengan dapat upah tapi panjenengan juga dapat pahala dari Allah yang lebih banyak dari upahnya niku nggih. Bahkan yang lebih besar niku. Nggih. Lah niku bentene kadang wonten tiang sepang nggih panjenengan niku kan taksih
bugar nggih, tasih sehat. Nah, menawi tiyang sepan niku kan sagede tasbihan nggih. Tasbihan. Nah, panjenengan iku emang sagede nggih kesempatane panjenengan. Mboten saged nyekel tasbih nggih, menawi nandur nggih angel. Tapi panjenengan nyekelnya tanduran, bahkan tanpa ada hitungan berapa tandurannya ya. 100 nggih pasti lebih. Nah niku sampeyan nyeploke panjenengan tanduran kali selawat nggih saged nggih tasbihan. Sebagai penyemangat panjenengan mawon niku. Jagungnya 4.000. 400. Bahkan wonten niku Sayyidah sinten niku nggih. Sing teng Kalimantan niku Aisyah napa Fatimah niku setiap biji kurma yang beliau makan itu dikumpulkan bahkan sampai ribuan ya, sampai 1 nampakan itu sebagai tasbihnya, zikirnya, salawatnya niku malah. Nah maka itu bisa karena beliau sudah sepuh jadi nggak bisa sambil nandur ya sambil nandur, jadi pakainya biji kurma yang beliau makan. Nah niku dijadikan sebagai tasbihnya. Setiap makan udah berapa kali dikumpulkan, nggak pernah dibuang. Berarti kan banyak sekali nih ya. Kalau nggak salah nih biji kurma kadar saya. Nah, maka sebisa nih panjenengan nih ya. Amma ba'du, anapun saat sampune alhamdulillah wa muji syukur nali sholawat dan salam. Bahada mangka utawi iki iku syarhun syarah talabahu minni, yaitu yang dicari oleh para santriku dariku. Ini syarah yang paling banyak yang diminta oleh para santri-santri dariku. Nah ini kata Muhammad. Ba'dul muhibbin ing sakabehane ing sebagiane pira-pira wong kang demen. Ala risalati ing atase risalah al muta'allaqatu kang gumantung bi umuri zaujain. Kelawan pira-pira perkara tentang zaujain itu bojo loro kalau diartikan ya. Bojo loro atau dua bojo niku kalau di itu zaujun itu satu, zaujaini itu dua bojo. Nah, berarti suami istri maksudnya gitu. Kalau diartikan bahasa Indonesianya, allati sunafaha allati kang nganggit ba'dun nasihin ing sebagiane ahli para pitutur atau para ahli nasihat. Dianggit dari para beberapa nasihat ya. Wasami itu halan ngarani sapa ingsun ha ing syarah iku dengan nama uqudul lijain fi bayani huquqiz zaujain. Yaitu uqudul lijain itu artinya mutiara nih, kalung dari mutiara. Uqud itu kalung atau mungkin kalau panjenengan iku akidah nggih. Panjenengan itu kan gadah akidah piyambak nih. Masing-masing akidahnya itu sebagai pengikat atau pengunci gitu. Akidah itu ada akidah kita sebagai akidah Islam ya Bu. Artinya kita itu mengunci rapat nih akidah. Kalau dari sini uqud itu dari yaqdun ya. Dari uqudul lijain itu kalung. Kalung itu kan yang di leher untuk mengikat gitu Bu. Nah, bahkan banyak ikatan-ikatannya gitu. Uqudul lijan, al-lijan itu dari mutiara. Fi bayani ing dalam mertelaaken atau menerangkan huquqi zaujain. Pira-pira hak-hake zaujain. Suami istri, bojo loro. Wa arju minallahi ta'ala, dan aku mengharapkan dari Allah Ta'ala al-i'anatu ing pitulung wal ikhlasa wal qabula dan terima semua amalannya, wan naf'a dan kemanfaatan dari syarah ini bihi kelawan syarah, bijahi kelawan keagungannya Sayyidina Muhammadin ya bendorono kita yaitu Muhammad, wa azwajihi lan pira-pira bojone kanjeng Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi lan anak keturunan Nabi Muhammad, wa hizbihi lan kalangane Nabi Muhammad, wa ahdaitu lan aweh hadiah sapa ingsun dalika imangkan kitab lil walidaini maring wong tua loro ingsun. Nah, jadi Syekh Muhammad ini menghadiahkan karya tulisan ini yang beliau tulis. Ini ternyata dihadiahkan untuk pahalanya untuk orang tua beliau. Ya, jadi selain amalan dia itu ibadahnya pahalanya untuk dirinya, tapi juga untuk pahalanya mengalir pada orang tua. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, yaitu shadaqatin jariyatin, ilmu yang tafau bihi, kemudian
awwaladin sholihin yad'ulah. Ya, maka anak yang soleh itu ketika dia itu mau mendoakan kedua orang tuanya, tapi dengan cara beliau itu menulis karyanya, maka saya ini sampai sekarang di mulut saya ini mengajarkan ini atau mempelajari ini, maka beliau mengalir terus pahalanya dan sampai kepada orang tua. Nah, makanya untuk para orang tua untuk lebih diajarkan lagi anak-anaknya untuk nggak buta huruf atau nggak buta ilmu agama niku nggih. Sedemikian manfaatannya. Bahkan investasi yang paling besar itu adalah investasi ketika memberi makan anak sampai memberi pendidikan kepada anak. Itu kata Gus Kausar gitu. Kenapa? Antara kita memberikan donasi-donasi ke orang lain dengan memberi makan anak kita itu lebih besar anak kita gitu. Karena dimana ketika apa yang mereka makan dan apa yang mereka ajarkan dari panjenengan kemudian diamalkan setiap harinya untuk kedepannya juga, maka semuanya akan mengalir kepada panjenengan sedaya niku pahalane. Entah apa pahala yang akan datang kepada panjenengan atau dosa yang anak lakukan kepada panjenengan. Nah niku tergantung pendidikan dari panjenengan niku nggih. Nah, maka ini karya ini dihadiahkan kepada orang tuanya. Rojian hale wong kang ngarep-ngarep minallahi taala ghufrana, untuk mengharapkan dari ampunan dari Allah. Dulu bahuma maring dosa-dosane maring wong tuane loro kuwe. Wartifa'a lan ngangkat darajatahuma ing pira-pira derajate walidain. Innahu ta'ala krana satuhune Gusti Allah taala iku wasi'atan kang jembar al-maghfiratu pangampurane wa arhamur rahimin, dan Allah itu zat kang maha pengasih kang paring welas asih maring wong kang ngasihi. Qala al-musannif syakarallahu sa'yah. Nah, ini musannif ini orang yang menciptakan ini yang membuat karya tulisan ini. Qala al-musannif, mereka musannif orang Muhammad Syekh Muhammad itu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal basmalata katsiratul barakah. Ya, ketahuilah bahwa bismillah itu banyak barokahnya. Man dzikraha, barang siapa yang mengingatnya, hasala maka hasil, maka akan menghasilkan lahu kadueman uang orang yang tadi al-ma'mulu dan angen-angen nih. Jadi bismillah itu barang siapa yang mengingat tiba-tiba kok mengingat mau ucap bismillah, maka dia itu akan mendapatkan hasil apa yang diinginkan, mencapai apa yang diingin capaikan situ dengan mengingat bismillah, bacaan bismillah. Waman wadhoba lan sapone wong wadhoba kang netepi sapa man alaiha ing atase basmalah hadho mongko merkole sapa man bil qabuli kelawan den qabul atau den terima. Barang siapa yang menerima, barang siapa yang menetapkan atau selalu istiqomah dalam melafazkan bismillah nggih, keelingan karo Gusti Allah. Bismillah ini kan kelawan nyebut asmane Gusti Allah nggih, Bu. Barang siapa yang keelingan terus nyebut namanya Gusti Allah, nah maka itu akan diberikan qabul, yaitu dan terima apa yang diangen-angeni gitu. Ila annal kutuba al munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Jadi sesungguhnya kitab itu, kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini itu ada 104. Jadi Allah itu menurunkan kepada para nabi. Nabi itu ada yang nabi dan rasul yang dapat diketahui itu ada 1 sampai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad niku nggih, Bu. 25 nabi niku. Nah, Allah itu menurunkan kitab-kitabnya itu ada 104. Jadi 104 itu ada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi untuk diajarkan lagi kepada umatnya, nggih. Kemudian suhuf fasyis, suhuf utawi suhuf fasyis iku situna 60. Jadi suhuf itu lembaran-lembaran Ibu. Jadi dulu itu bukan seperti Al-Qur'an yang seperti kita sekarang ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi lembaran-lembaran yang isinya
berisi masing-masing ajaran untuk umatnya yang pada masa itu, pada Nabi masa itu. Nabi Sis itu ada 60 ya. Wasuhufu Ibrahim salasuna, dan suhufnya Nabi Ibrahim itu ada 30. Wasuhufu Musa qabla Taurat, dan suhufnya Musa sebelum menerima Taurat itu ada 10. Iku asyaratun 10. Nah, jadi ada 100 nggih puniki nggih. Suhuf itu 100. Wa Tauratu, dan Taurat, wal Injilu, dan Injil, waz Zaburu, dan Zabur, wal Furqanu, dan kitab Al-Qur'an. Nah, yang empatnya itu tambahan ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan Al-Qur'an. Nah, maka jadi 104 seluruhnya. Ini kitab-kitab Allah yang Allah turunkan untuk umatnya. Kenapa kok kitabnya nggak jadi satu aja? Apakah nggak jadi satu dari zamannya Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad? Kenapa nggak dijadiin satu plek itu aja gitu ya? Nah, itu karena emang dari Allah tuh bukan berarti kitabnya itu nggak berlaku ya. Tapi karena emang manusianya pada zaman itu emang sering membangkang ya. Membangkangnya itu lebih parah nih gue. Makanya sampai Nabi Musa itu dijatuhi sebuah hukumannya ketika pertaubatannya pada masa itu untuk dibunuh diri sendirinya. Nah, itu pada masa itu. Tapi kan berbeda lagi karena syariatnya itu berbeda, makanya ajarannya pun berbeda nih gue. Nah, lajengnya niki wa ma'ani kullul kutubi, dan utawi maknane saben-saben kitab iku majmu'atun fil Qur'an, iku den kumpulaken fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'an. Nah, jadi semua kitab 104 itu ternyata dikumpulkan dari maknanya itu ternyata udah di makna Al-Qur'an. Di dalam semua Al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30 itu semua makna dari 104 kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Itu terkumpul dalam Al-Qur'an. Lagi ngoyok mana panji terus. Nah, lajengnya niki wa ma'anil Qur'an iku dan maknanya Quran iku majmu'atun fil Fatihati ing dalam Fatihah. Jadi maknanya maknanya Quran yang 1 sampai 30 juz itu sudah terkumpul dalam Al-Fatihah niku nggih Bu. Wa ma'anil Fatihati ulan utawi maknane Al-Fatihah iku majmu'atun dan kumpulaken fil basmalati ing dalam basmalah. Nah, jadi maknanya Al-Qur'annya itu sudah terkumpul dalam lafaz basmalah. Dari alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladdallin. Semuanya itu diringkas maknanya itu menjadi satu, yaitu dalam bismillahirrahmanirrahim. Makna dari bismillahirrahmanirrahim ini. Lajenge nggih pundi? Wa ma'anil basmalati lan utawi maknane basmalah iku majmu'atun dan kumpulaken fi ba'iha ing dalem ba'i lafaz bismillah. Nah, jadi dalam semua Al-Qur'an yang Allah turunkan itu dari 104 itu ternyata cuma terletak pada baknya niku nggih. Oh, manjing mari mama niku digigit. Nggih, pancen ku. Jadi dalam Al-Qur'an itu ternyata terkumpulnya dalam baknya. Di mana bika nama kana wa biyakunu mayakunu niku nggih. Terus saya kula bahkan bahwa ketika segala sesuatu yang ada di bumi ini yang akan terjadi apa yang Allah kehendaki, maka sudah terjadi apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi ketika sesuatu ini Allah tetapkan, maka itu merupakan ketetapan dari Allah, takdir dari Allah niku nggih. Bika nama kana terus wabiyakun mayakun, dan segala sesuatu yang akan terjadi nanti ataupun sesuatu yang terjadi nanti dari awal penciptaannya Allah ini, awal penciptaan alam semesta dari Allah ini, maka akan terjadi pula atas kehendaknya Allah niku nggih. Makanya bika nama kana biyakun mayakun. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti tetap terjadi atas ketetapan dari Allah. Dan wabiyakunu mayakunu, segala sesuatu yang akan terjadi itu pasti akan terjadi atas kehendaknya Allah juga niku. Jadi dari lafaz baknya niku nggih. Lajengnya niki wa kana ba'dul ulama'i as-shalihin asabahu maradun syadidun. Yaitu menemukan seseorang yang sakit parah nih.
ajazun al-itba'i kang ngapesi atau yang melemahkan para dokter. Maksudnya dokter itu sampai menyerah gitu. Nggak ada obatnya lagi. Fatafakkaru mongko mikir-mikir sapa ba'dul ulama fi ba'dil ihyanin ing dalem sebagian mangsa. Nih. Dalam sebagian waktu itu mikir-mikir. Bagaimana ini nggak ada obat yang bisa untuk menyembuhkan penyakitnya. Tilkal ibarati ing mengkono-mengkono tembungan atau tetembung apa yang diperjelaskan tadi tentang bismillahirrahmanirrahim nggih. Fawadhaba mongko netepi sapa wong marad tadi, orang yang sakit tadi, ailal basmalah ing atas basmalah min ghairi adadin mahsurin. Saking tanpa wilangan kang den etung. Jadi orang sakit itu melafalkan lafaz bismillah tapi tanpa hitungan. Jadi sebanyak-banyaknya gitu. Karena wis saking sakitnya parah, terus dokter sampai menyerah, kemudian memikirkan tentang apa yang diucapkan oleh sebagian ulama ini tentang basmalah, maka dia melafazkan lafaz bismillah min ghairi adadin mahsurin, tanpa wilangan kang den etung. Fasyafahullahu ta'ala mongko paring waras sapa Allah ing marad tadi bibarakatiha kelawan berkahe bismillah. Wow. Nih. Nah niki tentang bismillah riyen nggih. Pancen kok. Nggih. Mudah-mudahan niki saged bermanfaat nggih Bu. Lafaz bismillahirrahmanirrahim nggih niki panjang. Sangat nggih Bu. Mancing. Terus dawa ditambah kali kecawana nggih nganggo juga. Derek ngaji. Derek ngaji. Tapi untungnya ini gue ben buatan ngantuk panjenengan. Iya benar. Emang buatan ganggu tapi emang pengen buatan ngantuk panjenengannya. Emang jingan ora. Niki cekap semanten riyen nggih Bu, maka dilajengaken malih. Kangen pun nggih. Sadaqallahul azim. Monggo sareng-sareng maos doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sus, pare ka pa turun dulu ya.